Perkenalkan, saya Rizky Wulandari Hutagaul, di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada mata kuliah Praktikum Mobile Apps Development dengan judul praktikum saya yaitu aplikasi penjualan cake berbasis web mobile, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Novi Yudi Arifin, Eskom Mkom. Untuk yang pertama itu ada bab 1 tentang latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan web mobile dalam bisnis kuliner, dan ini untuk meningkatkan kemudahan akses dan operasional, di mana aplikasi penjualan cake ini itu membantu UMKM untuk mengatasi sistem manual yang kurang efektif, khususnya dalam pencatatan dan promosi. Nah, aplikasi ini dibangun untuk bertujuan untuk mengelola produk dan transaksi secara otomatis untuk meningkatkan kualitas pelayanan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan peningkatan kecepatan transaksi dan akurasi data melalui sistem digital. Kemudian identifikasi masalahnya ada 4. Pertama itu pencatatan data tidak rapi dan rentan. Akibatnya ini penggunaan sistem operasional yang masih manual juga. Kedua, itu proses pemesanan lambat dan tidak efisien karena ketidakan katalog digital, memaksa pelanggan mencari informasi secara terpisah. Ketiga, itu akses informasi produk oleh pelanggan karena ini terbatas adanya platform web yang responsif untuk melihat detail produk dan ketersediaan real time. Keempat, dia efisiensi operasional dan kualitas layanan, di mana ini mengalami penurunan karena sistem manajemen data ini belum terpusat dan menyulitkan administrator memantau dan mengubah status pesanan. Eh, Lanjut, ada pembatasan masalahnya, yaitu 3. Pertama, sistem adalah aplikasi web mobile yang diakses melalui browser atau HP maupun desktop. Kemudian login hanya tersedia untuk admin. Lanjut, untuk pelanggan, dia dapat melakukan pemesanan tanpa login. Ketiga, dia fokus fungsionalnya ini pada pengelolaan produk, data pengguna, dan status pesanan oleh admin. Lanjut, rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana merancang aplikasi penjualan cake berbasis web mobile yang menyajikan informasi produk secara lengkap dan mudah diakses. Kedua, bagaimana membuat sistem pengelolaan pesanan yang lebih terstruktur dibandingkan pencatatan manual. Ketiga, bagaimana memanfaatkan web mobile untuk meningkatkan layanan dan jangkauan promosi usaha cake. Lanjut, tujuannya. Pertama itu untuk merancang dan membuat aplikasi penjualan cake berbasis web mobile yang responsif dan mudah digunakan oleh pelanggan. Kedua, untuk menyediakan sistem pengelolaan pesanan dan transaksi yang lebih teratur dan efisien. Ketiga, untuk memanfaatkan web mobile ini sebagai sarana dan meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan pemasaran usaha cake. Lanjut, ada pun manfaatnya. Yang pertama itu bagi cafe cake, bagi toko sendiri yang dimana ini memberikan solusi digital untuk mempermudah pengelolaan produk, pesanan, dan transaksi hingga proses operasional menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Kedua, untuk bagi mahasiswa atau peserta praktikum, ini memberikan pengalaman nyata dalam merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web mobile, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, kemudian implementasi, dan bahkan pengujiannya. Lanjut, untuk bagi universitas sendiri, yaitu hasil praktikum ini berguna untuk menambah koleksi literatur kampus dengan sebagai referensi studi kasus mata kuliah, dan ini sekaligus mempererat kerjasama dengan dunia usaha. Lanjut, untuk landasan teorinya bab 2 itu yang pertama ada aplikasi web dan mobile app itu, di mana aplikasi web ini dapat diakses melalui browser tanpa install. Kemudian aplikasi ini juga tidak perlu diunduh, dan ini juga memanfaatkan fitur perangkat. Dan kedua, penjualan cake ini memungkinkan akses katalog, pemesanan dan konfirmasi pembayaran secara real time, dan ini meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan usaha. Untuk penjualannya, di mana penjualan ini merupakan faktor utama keberhasilan usaha cake dan bakery, dan sistem manual ini sering menimbulkan masalah pencatatan dan pemasaran, sehingga digitalisasi melalui sistem penjualan berbasis web menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan jangkauan pemasaran.
Lanjut, pengertian dari cafe cake itu sendiri, di mana ini usaha kuliner yang masih menghadapi kendala pada pencatatan dan transaksi manual. Untuk sistem ini terbukti untuk meningkatkan efisien dan akurasi data, maka diperlukannya sistem pada cafe cake. Lanjut, untuk aplikasi pendukung itu ada pemakaian aplikasi yang digunakan, ada Visual Studio Code, kemudian dia untuk kemudian dia ada XMPP, pengujian lokal dan MySQL. Lanjut, ada pun penelitian terdahulu itu ada 5 penelitian dari Tufatul Habibah Sibuan, kemudian ada Randil Sura Ariwanata dan Rini Lustawati. Penelitian ketiga ada Angga Wahyu Surya Putra dan Supriyanto. Penelitian 4 Sheila Nanda Ziza. Kelima Hamad Farudin, di mana dapat dari penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi penjualan berbasis web dan mobile ini meningkatkan efisiensi dan operasi, tetapi masih ada ruangan untuk pengembang lebih lanjut khususnya untuk aplikasi penjualan cake. Untuk bab tiganya itu ada pun waktu, tempat, dan praktikumnya, di mana tempatnya ini dilaksanakan di laboratorium komputer di Universitas Indonesia dan dilaksanakan dari September hingga Desember 2025. Ada pun tabel rencana kegiatannya bisa dilihat bahwa dari konsultasi itu dimulai dari September, kemudian menentukan pokok permasalahannya dari September, lanjut pengajuan judul itu mulai dari Oktober, lanjut dibuat laporan proposal dia mulai dari November, laporan akhir dan presentasi dimulai dari Desember. Kemudian ada pun alat dan bahannya. Yang pertama itu ada hardware, itu perangkat keras, di mana ini memakai komputer atau laptop dan juga smartphone. Kedua itu perangkat lunaknya itu pengembangan software, di mana ada sistem operasi Windows 10, saya pakai Windows 10, kemudian text editornya itu pakai VS Code. Lanjut untuk web servernya itu pakai local SMPP. Kemudian untuk membuka aplikasi tersebut dari browser, bisa dari Chrome, Mozilla, ataupun yang lainnya. Untuk metode pengumpulan data itu ada observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Observasi ini pengamatan langsung proses cake manual untuk memahami alur pemesanannya, catatannya, dan kebutuhannya. Kemudian jika studi literatur ini pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan pengembangan pada aplikasi web mobile ini. Kemudian ada pun dokumentasinya, ini pengumpulan data produk cake untuk pengujian sebuah aplikasi. Lanjut untuk metode pengolahan datanya. Metode ini digunakan untuk mengelola data penjualan cake secara terstruktur dengan meliputi produk, pelanggan, pesanan, dan transaksi. Dan ini dimulai prosesnya dari input, pengolahan, hingga ke penyimpanannya ke dalam basis data. Di mana hasilnya ini berupa informasi dan laporan penjualan yang mendukung pengolahan usaha. Lanjut, ada pun kerangka pemecah masalah. Bisa lihat ini adalah gambar pada flowchart alur kerja sistem, di mana flowchartnya kita bisa dimulai dari halaman beranda, kemudian kita bisa memilih produk, baru akan menampilkan, jika kita sudah memilih produk, maka akan menampilkan detail produknya, kemudian bisa kita melakukan pemesanan dan memasukkan data pemesanan. Jika data pemesanan itu sudah benar, maka dia akan mengkonfirmasi pesanan dan masuk ke sistem ke database. Dia melakukan notifikasi berhasil dan selesai. Namun jika kita menginput data pemesanan tidak berhasil, maka akan diulang lagi, kita input lagi kembali namanya. Lanjut bab 4-nya ada implementasi program, di mana implementasi program ini merupakan rancangan desain termuka yang ke dalam pembuatan dari kode program hingga tampilan hasil nyata pada penjualan cafe cake-nya. Untuk nama produknya itu Cafe Cake pada Wulan Cake. Bisa dilihat di atas adalah merupakan tampilan dashboard dan di bawah itu adalah tampilan halaman-halaman pada produk yang dimana ini menampilkan semua data-data pada produk kue. Lanjut, ada halaman keranjang dan halaman pesanan. Itu di tampilan user. Kemudian untuk mau tampilan ke admin, eh, sebelumnya itu harus ke login dulu, login data adminnya untuk masuk ke dalam data pengupdatean datanya.
Bisa dilihat bahwa dari data admin itu ada tampilan halaman produknya, kemudian halaman nama usernya juga, halaman berandanya juga ya. Kemudian ada halaman kelola pesanannya juga. Nah, ada pun pengujian black box-nya, di mana ini diperlukan untuk proses yang manual dan lambat dengan teknologi seperti aplikasi web mobile, database, dan pendukung juga. Dalam sistem ini, dalam black box ini untuk mengetahui alur pada aplikasi web yang sudah dikembangkan. Adapun pengujian black box-nya ini ada dua, yaitu admin dan user. Kalau bisa dilihat ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan admin dan pada user, di mana jika user itu dia bisa melakukan root tadi, sedangkan bisa dilihat ini adalah tampilan pada pengujian halaman admin dan user, di mana pengujian pada admin dia bisa melakukan uh, root, sedangkan user itu hanya menampilkan dan melakukan cek, bahkan melihat tampilan proses-proses pada penjualan cake tersebut, namun tidak bisa close. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini eh, adalah itu sistem pemesanan kue ini telah berhasil dikembangkan, di mana dia menggunakan hasil dari black box testing dan mencatat seluruh fitur mulai dari awal proses hingga manajemen oleh pemesanan. Kemudian admin juga bisa lakukan berjalan sesuai rencana. Dan implementasi ini memberikan cara transaksi yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan dibandingkan metode manual. Sedangkan sarannya ini perlu untuk kedepannya ini untuk kedepannya perlu mencakup integrasi payment, gateway, dan otomatis pembayaran dari fitur notifikasi real time via chat atau email untuk memperbarui status pesanan. Kemudian perlu juga untuk modul cetak laporan penjualan untuk operasional bisnis serta fitur berbasis peta untuk akurasi penentuan alamat dan perhitungan biaya pengiriman. Oke, baiklah di sini saya akan mempresentasikan langsung run praktikum programnya. Kita akan buka di browser. Baiklah, untuk tampilan ini merupakan bagian pada user, di mana user dapat melihat bagian dashboard. Bisa dilihat di bagian dashboard ini, bagian beranda, ini hanya menampilkan beberapa produknya saja. Dan untuk melihat detail produk cake-nya, itu bisa ke bagian ke menu produk. Di sini dapat ditampilkan bahwa ini adalah produk-produk cake yang sudah ada. Kemudian ada tampilan keranjang, di mana tampilan keranjang ini masih kosong, dan ada tampilan pemesanan. Nah, kita bisa lihat di pada tampilan produk, di sini user bisa melihat detail pada produk makanan cake. Bisa kita klik lihat detail. Ini adalah detail produk pada makanannya. Kita bisa lihat ada nama uh, nama cake-nya, kemudian harga dan deskripsinya. Dan jika kita ingin membelinya, kita bisa tambahkan dulu ke keranjang. Maka dia setelah kita menambahkan keranjang, dia akan otomatis ke bagian keranjang. Dan ini adalah produk yang akan kita beli. Dan untuk membeli produknya, kita bisa lanjut ke metode pembayarannya. Untuk metode pembayarannya ini kita bisa lihat, adapun identitas pengiriman pembayaran, di mana kita masukin nama penerimanya, kita masukin nama saya, Rizky Wulandari, kemudian nomor teleponnya, pengirimnya Batam. Untuk metode pembayarannya, ini ada menggunakan dua metode, yaitu bagian transfer dan bagian dompet digital. Untuk transfer dia pakai bank, ada 4 bank, BCA Mandiri, BRI, dan BNI.
Untuk dompet digital, dia pakai OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Di sini saya mencoba ingin pakai Dana saja. Jadi kita klik Dana, kemudian masukkan nomor HP-nya. Jika sudah, kita bisa melakukan bayar sekarang. Bisa dilihat bahwa Lokalawas menyatakan pembayaran berhasil dan pesanan akan sedang diproses. Oke, kita akan melihat ke bagian pesanan. Nah, di bagian pesanan ini adalah pesanan yang sudah kita uh, check out. Sini kita bisa lihat pada tanggal 4 bulan 12 itu produk yang sudah kita check out, dan di sini kita bisa melihat konfirmasi produk tersebut apakah sedang diproses, sedang dikirim, dan selesai seperti itu. Selanjutnya kita akan ke bagian tampilan admin. Untuk kita ke admin itu kita harus login dulu. Nah, untuk loginnya kita masuk username dan passwordnya. Oke, ini adalah tampilan adminnya. Bisa dilihat bulan cake admin, itu berarti sudah bagian admin. Bisa diperhatikan bahwa ini adalah tampilan admin, yang dimana admin ini hanya untuk create. Dia bisa menambah produk, kemudian bisa melihat kelola pesanan dan usernya. Sedangkan yang bagian user tadi, di mana bagian untuk membeli suatu produk, kemudian bisa melihat transaksinya, namun tidak bisa untuk menambah produknya. Di admin ini kita lihat ada tampilan beranda, berandanya sama seperti tadi. Kita bisa lihat, bisa bagian edit, hapus, kemudian di bagian produk, nih, bisa dilihat bahwa jika di bagian admin, dia bisa bagian edit dan hapus. Misal kita bisa edit kuenya, kita edit, kita edit aja, harganya 2 juta jadi 3 juta. Kita simpan. Oke, maka hasilnya tekan 3 juta juga. Ini sudah sinkron, di mana jika kita admin menambah, mengedit, menghapus suatu produk, maka di user akan otomatis melakukan perubahan. Jadi jika kita tadi sudah kita edit kuenya harga dari 2 juta ke 3 juta, nanti di tampilan user juga akan menjadi ya 3 juta harganya. Menyesuaikan dengan tampilan pada adminnya. Bisa juga untuk menambah dan menghapus pada produk kuenya. Kemudian ada tampilan user, di mana user ini itu adalah data-data dari pengguna yang sudah check out. Jadi setiap ada yang check out, maka akan tersimpan datanya ke dalam database admin ini. Kemudian ada kelola pesanan, di mana kelola pesanan ini yaitu user yang sedang tadi melakukan pembayaran dan menunggu proses pengiriman kue tersebut. Kita bisa bandingkan admin sama yang bagian user dulu. Untuk bagian user seperti ini. Di bagian user dia bagian pesanan. Ini adalah produk yang sudah dibeli. Kemudian di bagian admin itu bisa dilihat juga produk-produk yang sudah dipesan oleh si user tadi. Nah, si, si admin ini bisa memproses produk tersebut, di mana jika admin membuat tanda kirim, maka dia akan proses sedang dikirim. Dan di bagian tampilan user, dia akan terproses sedang kirim. Bisa lihat struknya juga. Selanjutnya, jika misalnya admin membuat tanda selesai, maka di user juga akan tanda selesai. Itu melihat eh, proses penerimaan kuenya. Bisa dilihat struknya bahwa statusnya selesai. Dan jika sudah
Selesai input data pada admin, kita bisa log out dan masuk ke bagian usernya. Kemudian ada pun bagian implementasi tadi, bagian programnya. Kita akan lihat di mana ini adalah tampilan codingan-codingan pada programnya. Di mana ada admin, login, HTML, ini bagian loginnya admin. Kemudian ada dashboard admin, ini codingan di bagian tadi kan ada tampilan dashboard admin, kemudian produk admin itu jika ada admin berarti ada bagian tampilan admin. Jika nggak ada berarti dapat tampilan ke user. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang dimengerti dari pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih.